Lihat ya. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah terlihat PPT-nya Bu Hasanah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah terlihat ya, jangan sampai ya nggak terlihat. Aduh sayang, ini buatnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar 1 KD ya. KD 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian KD 4.1 menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang pengertian-pengertian, artian-artian atau definisi-definisi ya, biar kita lebih paham lagi ya. Yang pertama, observasi berasal dari bahasa Latin ya. Kalau ada yang bilang, Bu, observasi dari bahasa Jawa, Ibu orang Jawa aja nggak tahu kok. Ada yang bilang, Bu, observasi dari bahasa Batak. Kata siapa? Tak ada orang Batak observasi ya. Ini bahasa ilmiah ya. Rata-rata kalau bahasa ilmiah itu dari Latin ya, rata-rata ya. Oke, ketawa lagi tuh di bocah. Oke, lanjut, yes. Observasi berasal dari bahasa Latin ya. Artinya melihat dan memperhatikan. Contoh, Atar memperhatikan Alif. Terus maksud Anda itu observasi? Enggak ya. Contoh lagi, Ibu Hasanah memperhatikan Sasha. Terus itu observasi? Enggak dong, baru melihat. Oke. Selanjutnya, maksud yang Ibu akan bicarakan hari ini adalah kita berbicara observasi. Ya gaya-gayaan dikit lah, penelitian gitu. Oke, yes. Lanjut. Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah peninjauan secara cermat. Artian yang pertama, artian yang kedua, sebelum praktik mengajar, pada umumnya para calon guru mengadakan observasi ke sekolah-sekolah. Contoh, Ibu pas PKL kemarin, bukan PKL ya, PBG, ya PKL lama bahasanya mah ya. PKL pas zaman kuliah, zaman kuliah dah. Ibu melakukan observasi. Ibu akan memilih SMK mana yang mau Ibu observasi, SMA mana yang mau Ibu observasi, SMP mana ya. Nah, begitu. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita kan ngecek dulu. Ya enggak, cek dan dicek. Bukan gosip ya, ini cek dan dicek penelitian. Ya, contoh, Ibu akan ngecek Alif rumahnya di mana? Dia ngakunya rumahnya Cilodong. Sedangkan dia ngakunya di sini rumahnya mana? Cibinong. Ibu akan itu langsung datang ke rumahnya dulu. Nyari dulu. Ngecek dulu benar apa enggak. Nah, itu pertama harus observasi. Kita harus meneliti dulu benar apa enggak. Alif ngakunya belum punya pacar. Enggak tanya punya pacar. Kan ini misalnya Alif, misalnya ya. Misalnya ya, kamu diteliti sama Nida Maya, misalnya ya. Alif ngakunya rumahnya Cilodong, enggak taunya Cibinong. Itu kan enggak boleh seperti itu. Kalau observasi itu harus jujur, harus apa adanya, enggak boleh bohong membohongi. Oke ya, itu observasi ya. Peninjauan secara cermat, enggak boleh salah. Itu namanya observasi ya. Kalau salah itu ada di Bu Hasanah ya. Ibu Hasanah salah mulu berbicaranya, kadang nada Batak, kadang nada Jawa, kadang nada Sunda. Ya, lanjut selanjutnya. Orang yang melakukan observasi disebut pengamat. Contoh tadi, Ibu memperhatikan Nida Maya, terus Ibu disebut pengamat. Ya bukan, Ibu memperhatikan aja. Kalau pengamat itu benar-benar kita mengamati. Ya, untuk selanjutnya, secara umum observasi adalah kegiatan pengamatan. Ya, terus yang kedua, pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Mohon maaf ya, Ibu komplain dulu. Ibu betulkan dulu nih. Ini pada kurang A aja dah. Nah, mohon maaf ya.
Ibu ulangin, mohon maaf. Secara umum, observasi adalah, cakep nih, Ibu langsung SS nih. Nah, ayo ngeliat kamera sayang, yang ganteng, yang cantik. 1, 2, 3. Cedut. Nah, lanjut ya. Secara umum, observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Contoh, misalnya, Ibu akan mengobservasi, contoh misalnya ya, Ibu akan mengobservasi lingkungan RT 5 daerah sini, misalnya gitu, tentang kebersihannya, ya kan, aliran airnya ada apa tidak, kan seperti itu. Harus benar-benar ada, harus benar-benar kita terjun langsung, jangan cuma katanya, itu nggak boleh. Kita harus benar-benar datang langsung. Misal, minggu depan atau hari ini Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Tunggu ya, daripada kalian mau mendengarkan yang mana, tunggu ya. Bu Teo, maaf aku mau rekaman. Lanjut ya. Kemudian untuk selanjutnya, definisi atau pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu objek yang didapatkan pada kegiatan pengamatan dalam kurung observasi. Bu, kok cepet banget? Takut waktunya keburu habis, ntar kalian gini-gini. Bu, cukup gitu ya. Lanjut. Maksudnya teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu objek yang didasarkan pada kegiatan pengamatan. Ibu contohkan yang tadi ya. Ibu akan mengamati kebersihan di lingkungan RT daerah Budi Utomo. Ini kan hanya sekedar contoh. Berarti Ibu harus benar-benar mengerti objek. Objek itu maksudnya apa yang mau akan kita amati. Nah, itu nggak boleh. Katanya itu RT 5 bersih. Kata siapa? Kan udah ke sana. Nah, harus begitu ya. Harus kita benar-benar terjun langsung. Nggak boleh katanya. Ya, lanjut. Tujuan observasi atau pengamatan. Nah, kita kan sebelum observasi mau punya tujuan. Ya enggak? 1, untuk penelitian. Jelas dong, masa mau mengobservasi timbang mengobservasi. Aduh, misalnya kita mengobservasi atau pengamatan. Nah, asal mengamati, enggak boleh dong. Harus ada tujuan penelitian. Yang kedua, memberikan informasi terbaru. Misal contohnya, tahun lalu RT 5 kebersihan yang nomor 1. Belum tentu tahun ini bersih. Nah, kita harus mengadakan observasi pengamatan lagi. Yang ketiga, menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek, dengan yang diamati. Yang keempat, mengatasi persoalan. Nah, itu paling penting. Misal RT 5 ini kotor. Nah, persoalannya bagaimana? Harus diatasi bagaimana? Paham ya? Selanjutnya, menentukan cara atau teknik baru. Caranya, misalnya satu contoh. Dulu sampah ada cuma satu, organik dan non-organik jadi satu. Kita membuat yang baru, dipilah. Kemudian contoh lagi yang kedua, misalnya untuk kebersihan dan untuk segala-galanya ya, selain banjir, kebersihan dan segala-galanya, kita membuat irigasi. Mungkin di RT 5 belum ada irigasi buat air mengalir, itu tak ada. Berarti kita harus mengatasi persoalan itu dengan cara dan teknik yang baru. Kemudian, melakukan pengawasan atau perbaikan. Selanjutnya nomor 7, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, contohnya tahun lalu dengan tahun ini kita harus mengetahui perkembangan permasalahannya. Lanjut. Nah, ini paling penting kalian harus paham ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan atau dibahas. Nah, berarti apa? Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji atau diteliti, menjelaskan garis besar tentang objek tersebut. Jadi pernyataan umum di sini adalah, nah kita yang mau akan kita sampaikan itu kita harus tahu dulu, ya kan? Jangan sampai kita nggak tahu.
objek yang akan kita teliti itu benar-benar kita teliti terlebih dahulu, ya. Kemudian baru akan kita bahas. Kalau belum tahu betul-betul, jangan membahasnya dulu, ya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail atau berisi ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, ini penting nih. Jadi kita melakukan observasi itu harus ada manfaatnya. Jangan asal membuat observasi atau pengamatan tetapi tidak ada manfaatnya. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Yang keempat, penutup. Penutup adalah bagian rincian akhir. Nah, jangan sampai lupa itu. Harus dirinci. Jangan sampai lupa dalam penutup. Kemudian, ciri kebahasaannya satu ya sayang, mohon maaf tadi Bu kebanyakan nulisnya. Ciri kebahasaan teks laporan observasi. Nah, kalian harus bisa membedakan. Yang pertama, adanya frasa atau kelompok kata. Udah pasti dong. Masa nggak ada kata-katanya? Nggak ada frasanya. Yang kedua, ada konjungsi dan konjungsi. Ada yang tahu apa itu konjungsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah sambung, kata sambung, menyambung. Misal, Bu Marwatul Hasanah dan Ibu Vivi. Nah, itu kan dan, ya, disambungan, ya. Konjungsi itu nyambung. Nanti Ibu akan jelaskan suatu saat nanti, ya. Yang ketiga, kalimat simpleks, yaitu kalimat terdiri satu verba. Yang keempat, kalimat kompleks. Kalimat terdiri dari dua atau lebih verba. Yang kelima, kata kerja atau verba. Yang keenam, harus terdapat kata benda atau nomina. Yang ketujuh, menggunakan berbagai istilah. Pada umumnya menggunakan istilah ilmiah. Nah, ini cocok nih kalian yang jurusan MIPA. Nah, selanjutnya, persamaan kata atau sinonim. Selanjutnya, ada lawan kata atau antonim. Ya. Kemudian, nah, setelah kalian semuanya tuh udah ditata-tata ya kan, apa yang mau kalian observasi. Nah, hal yang dilaporkan teks laporan observasi adalah, nah ini nih, ini penting nih sayang, harus jangan sampai lupa ya, adalah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi. Yang tadi Ibu bilang nih, katanya, nggak boleh ya, harus kita mengobservasi sendiri. Nggak boleh, ih kata Sapira bersih loh, RT 5, kata siapa? Ih kata Atar RT 5 kotor. Masa? Nah, nggak boleh katanya. Ya, harus apa? Harus mengobservasi sendiri, harus mengamati sendiri ya. Kemudian, Ibu akan berikan 3 contoh hasil teks observasi. Sebentar saja, dikit lagi ya, tinggal 3 slide. Habis ini kita selesai ya. Contoh hasil teks observasi yang akan Ibu berikan. Yang pertama, teks laporan hasil sampah. Yang kedua, teks laporan hasil pengamatan di SMK. Yang ketiga, teks laporan sisi negatif dan sisi positif ponsel. Nah, mohon maaf karena ini tulisannya kecil sekali, tapi jika kalian membuka di laptop kalian akan terlihat besar. Nah, yang pertama teks laporan hasil observasi sampah. Nah, di sini diterangkan sampah itu bagaimana, manfaatnya apa, kekurangannya apa. Nah, ini dijelaskan seluruhnya di sini ya. Yang kedua, nah di sini juga di SMK. Jadi Ibu ini mengambil terus terang, Ibu mengambil di Google, hanya sekedar contoh ya. Misal kalian akan mengobservasi SMK Budi Utomo, boleh Bu? Boleh dong. Kenapa enggak? Ya kan, ini hanya sekedar contoh. Selanjutnya, nih, ini sisi positif dan sisi negatif ponsel. Ini mengamati dari mana Bu? Boleh kalian mengamati tetangga kalian boleh, saudara kalian boleh. Negatifnya apa sih dari ponsel itu? Nah, begitu ya. Positifnya apa sih dari ponsel itu? Nah, itu observasi. Sekian.
Tahu datar alhamdulillah akhirnya ya. Oke sayang. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang tadi? Kok Ibu cepet banget ya kan Ibu ngebut waktu. Kasihan kan kalian berikutnya. Kan takutnya Zoom-nya habis kuotanya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Halo? Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Oke, siap. Siapa atas nama siapa ini? Sebentar. Ini siapa nih? Bu Amelia TV. Amelia Pratiwi. Oh, lu Amelia Pratiwi. Oke, siap sayang. Materinya itu akan dikirim ke Google Classroom kan, Bu? Oh, jelas dong. Oh, pasti. Tunggu ya. Iya, Bu. Ibu kirim dong. Materi dan soal nanti akan Ibu kirim ke Google Classroom. Semuanya ya. Ada yang lagi? Ibu pikir lu Amelia mau nanya apa? Udah seneng bang. Apa nih pertanyaannya? Gitu ya kan? Udah. Ya cuma nanya materi. Apa gitu? Ayo yang lain. Ayo, siapa nih? Boleh bertanya lagi, silakan. Ada lagi, silakan. Oke. Tugas Ibu, karena sudah Ibu terangkan seluruhnya ya, Ibu berbicara langsung di sini saja ya. Tugasnya adalah kalian membuat observasi di lingkungan kalian. Boleh apa saja. Ya, sambil dicatat ntar lupa lagi tugasnya apa. Boleh apa saja. Misalnya yang tadi Ibu contohkan tentang sampah, Bu, boleh. Sisi positif, sisi negatif ponsel, Bu, buat lingkungan keluarga saya boleh. Boleh. Terus apa lagi? Bu, mau observasi dong, Bu. Kalau misal makanan seblak yang nggak pedes sama yang pedes boleh nggak, Bu? Boleh dong. Ya kan? Maksud Ibu begini, kalian silakan mengeksplor apa yang ingin kalian eksplor ya. Tidak harus sama seperti yang Ibu inginkan ya. Boleh silakan eksplor. Bu, boleh nggak Bu saya mau mengeksplor nih Bu, mengobservasi apa yang kena corona sama yang enggak. Jangan ya. Aduh jangan kalau tentang corona ya. Apalagi yang udah positif sama yang negatif. Aduh jangan. Lu itu ada yang barusan di belakang lu ada yang nongol kepala begini menunduk lagi no. Ibu gagal fokus ngebatin Mbak itu siapa ya, aduh Ibu pikir siapa, maaf ya lu. Paling yang lain juga ngebatin itu teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tugas Ibu? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham sayang? Sudah seluruhnya ya? Oke ya, biar nanti ke bagian kelas yang berikutnya ya. Oke ya sayang, sampai sekian. Jika ada salah kata atau kurang jelas pemahamannya hari ini, Ibu mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih sekali ya untuk kelas 10 SMA. Sampai jumpa untuk hari berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.